Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, malahan Bapak merasa sangat senang bisa berbicara dengan Ananda Umul. Terima kasih Pak. Ananda Umul dari mana? Ini Pak baru saja pulang dari kantin. Oh, dari kantin. Di kantin sama siapa saja? Bersama teman Pak, Dila, ada Vira, ada Nur juga. Bagaimana kondisi di kantin, mengasihkan kan? Mengasihkan Pak, sangat ramai dan berdesak-desakan untuk berbelanja. Oh ya, Nak Umul, terima kasih hari ini Ananda datang untuk bercerita dengan Bapak. Sama-sama Pak, cuma begini, ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Kalau boleh tahu, apakah sebelumnya Ananda pernah mengikuti kegiatan sesi konseling? Saya sih belum pernah mengikuti sesi konseling seperti ini Pak sebelumnya. Oke, baik. Kalau begitu, Bapak akan sedikit menjelaskan ya, bahwa sesi konseling itu semakin Ananda aktif untuk menceritakan apa masalahnya, kemudian seperti apa yang dirasakan, maka semakin cepat nanti akan kita menemukan solusinya. Kemudian yang kedua, sesi konseling ini sifatnya rahasia. Artinya apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini hanya Nanda Umu saja yang tahu dengan saya. Jadi jangan ragu untuk menceritakan apa yang Ananda rasakan. Kalau boleh tahu, mungkin Anda bisa ceritakan apa sih yang ingin dibicarakan? Saat ini ada yang menjanggal di pikiran saya, Pak, yaitu tentang rolling kelas yang ada di sekolah kita, Pak. Apakah saya boleh menceritakannya kepada Bapak? Wah, tentu bisa sekali, Nak. Oke, namun sebelumnya perlu Bapak menyampaikan sebelum kita lanjut pada sesi ini bahwa sesi konseling itu biasanya kita hanya menggunakan waktu 35 sampai 45 menit. Jadi nanti kalau misalnya permasalahan yang kita bicarakan pada kesempatan ini belum selesai, maka kita akan mencari waktu yang lain lagi. Nah, kira-kira dari Ananda, dari waktu 35 sampai 45 menit, kira-kira Ananda punya waktu berapa menit untuk kita berbicara hari ini? Kalau saya sih, Pak, memilih waktu 45 menit saja. Baik, kalau begitu coba Ananda ceritakan apa sih yang saat ini menjanggal di pikiran Ananda? Begini Pak, seminggu yang lalu Wakasek Kesiswaan menyampaikan kalau akan ada dilaksanakan rolling kelas. Otomatis kan saya harus pindah kelas, saya juga akan berpisah dengan teman-teman dekat saya dan saya juga takut kalau saya pindah ke kelas akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan teman-teman serta lingkungan yang baru di kelas saya nantinya. Oh ya, terus apa kamu sudah menyampaikan hal ini kepada Wakasek Kesiswaan? Sudah Pak, tapi katanya keadaannya mendesak untuk dilaksanakan rolling kelas dengan berbagai pertimbangan dan menurutnya hal ini memang selalu ditempuh oleh sekolah kita. Alhamdulillah kalau Ananda sudah menyampaikan hal itu dan Ananda sudah tahu bahwa ada beberapa pertimbangan di sekolah kita sehingga harus melaksanakan kegiatan rolling class. Selanjutnya, apa yang Ananda rencanakan ketika Ananda sudah berada di kelas yang baru? Saya berkeinginan saya bisa diterima oleh teman-teman baru saya dan saya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan saya pun tidak takut, tidak cocok dengan kondisi kelas yang baru. Jika kita mencoba untuk menskalakan antara 1 sampai 10, kira-kira Ananda di posisi skala berapa terkait dengan keikhlasan Ananda untuk mengikuti rolling class? Maksud Bapak? Maksud Bapak begini,
Jadi rentang 1 sampai 10 itu masuk dari angka 1 itu adalah posisi terendah. Artinya Ananda tidak merasa ikhlas untuk mengikuti kegiatan rolling class. Dan angka 10 itu menandakan angka tertinggi, artinya Ananda merasa sangat ikhlas untuk mengikuti kegiatan rolling class. Kira-kira Ananda berada di skala berapa? Oh, begitu maksud Bapak. Kalau saya sih pribadi di yang keempat, Pak, di skala 4. Mungkin Ananda bisa jelaskan gambaran tentang skala 4 di posisi Ananda itu gambarannya seperti apa? Di skala 4, saya merasa belum ikhlas, Pak, kalau ada keputusan sekolah untuk pelaksanaan rolling kelas. Terus skala berapa Ananda baru merasa ikhlas? Di skala 8, Pak. Dan mungkin bisa dijelaskan skala 8 itu gambarannya seperti apa? Kalau skala 8 itu saya cukup ikhlas untuk mengikuti aturan sekolah untuk adanya rolling kelas. Oke, Bapak paham dengan kondisi Ananda Umul saat ini. Namun sebelumnya kalau Bapak boleh tahu, apakah Nak Umul awalnya sekolah di sini sudah kenal dengan semua temannya di sini? Tidak sih, Pak. Kamu belum mengenal semua temanmu dulu kan? Dan pada akhirnya bisa juga beradaptasi dengan sekolah di sini. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa sih yang dilakukan oleh Ananda dulu sehingga bisa akrab, bisa berteman banyak dengan teman-temannya Ananda dulu. Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, Pak. Selain itu, saya juga aktif berorganisasi, beberapa kegiatan kelas yang dilaksanakan oleh sekolah, misalnya ikut kegiatan eskul, kegiatan lomba antar kelas, begitu, Pak. Nah, bagus dan keren sekali. Kalau begitu, mungkin Ananda bisa juga melakukan apa yang dulu dilakukan sehingga kekhawatiran Ananda itu tidak terjadi. Oh, begitu ya, Pak. Semoga saya bisa mengulangi kembali hal-hal dulu yang saya lakukan, Pak. Jadi Ananda belum begitu yakin untuk melakukan apa yang dulu dilakukan untuk mengulangi agar Ananda bisa punya banyak teman. Iya, Pak. Saya belum yakin, tapi saya akan berusaha maksimal untuk mencobanya. Baiklah Nak, kalau begitu coba Ananda bayangkan. Jadi nanti setelah Ananda pulang dari sini, Ananda berjalan pulang ke rumah, dan di tengah perjalanan Ananda ketemu dengan seorang kakek-kakek. Dan kakek-kakek itu menghipnotis Ananda, dan Ananda dalam hipnotis itu merasakan bahwa Ananda sudah berada di kelas baru. Dan ternyata di kelas baru itu Ananda punya banyak teman, kemudian wali kelas yang perhatian. Nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana perasaan Ananda? Saya tentunya akan merasa sangat senang, Pak, karena mempunyai banyak teman dan wali kelas yang sangat perhatian dengan saya. Dan saya bisa kembali aktif dengan berbagai kegiatan yang ada di kelas. Terus bagaimana cara Ananda Umul agar keinginan itu bisa tercapai? Yang saya bisa lakukan, Pak, yaitu mencari tahu tentang teman-teman saya, wali kelas saya yang akan menempati di kelas baru saya nantinya, dan akan mencoba beradaptasi karena saya harus beradaptasi terlebih dahulu kepada mereka, Pak. Jika kamu mengatakan bahwa kamu akan secepatnya untuk beradaptasi, nah apa yang selanjutnya Ananda Umul rencanakan? Sebisa mungkin saya harus terpaksa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru saya, dan selalu aktif dalam kegiatan di kelas. Panjang pengalaman Bapak di kelas, Ananda Umul itu orangnya supel dan aktif di berbagai kegiatan sekolah. Nah,
Selanjutnya, apa yang membuat Ananda, Umul merasa tertekan dalam hal, beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Soalnya itu kelas baru, Pak. Saya takut tidak sesuai dengan apa yang yang saya harapkan dan saya takut itu di luar zona nyaman saya. Kalau kata Raditya Dika, seorang penulis buku yang dalam bukunya berjudul Manusia Setengah Salmon, manusia itu adalah perpindahan. Jadi, kita akan menemui berbagai karakter di perpindahan-perpindahan itu. Kalau Bapak boleh tahu, menurut Ananda Ungu, yang mana lebih enak dipaksa untuk mengikuti perubahan yang ada, atau kita ikhlas dengan mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi? Untuk saat ini, Pak, saya memang merasa dipaksa pindah, Pak. Itu untuk saat ini. Apakah ada kemungkinan hal itu akan berubah? Pelan-pelan saya akan mencoba merasa ikhlas, Pak, untuk adanya rolling kelas di sekolah kita. Anak pintar. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan sekolah untuk rolling kelas sepertinya sudah susah untuk berubah, karena memang aturan dan kondisi sekolah kita menuntut ini semua. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk memungkinkan pindah kelas. Tapi kamu tidak perlu khawatir akan teman-teman barumu atau kelas barumu. Karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, bahwa Ananda akan coba untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu, agar kamu tidak kehilangan fokus. Kemudian, bila nanti wali kelasmu menemui Bapak, saya akan coba untuk berbicara mengenai hal ini. Semoga kita mendapatkan keputusan yang terbaik. Setelah kamu pulang dari sini, mungkin kamu bisa mulai mencari informasi tentang kelas dan teman-teman barumu. Selain itu, kamu bisa membicarakan kekhawatiranmu dengan wakase kesiswaan. Baik, Pak. Eh, Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kita mencoba kembali menskalakan antara 1 sampai 10. Setelah kita banyak berbicara tentang kekhawatiran Ananda, kira-kira sekarang sudah berada di skala berapa? Setelah saya berbicara dengan Bapak, saya merasa sudah berada di skala 8, Pak. Dan mungkin bisa dijelaskan skala 8 itu memiliki gambaran seperti apa? Skala 8 bagi saya tentang kekhawatiran saya sudah mulai berkurang, Pak, karena adanya alternatif yang bisa saya lakukan sebagaimana pembicaraan tadi. Alhamdulillah kalau begitu. Dan lain kali kalau Ananda ingin bercerita, datang saja di sini dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ananda sudah mempercayakan kepada Bapak untuk banyak bercerita tentang hari ini. Iya, Pak, sama-sama. Dan kalau begitu saya pamit dulu, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.